Kita naikkan satu pujian sebelum saya serahkan kepada pemimpin pujian penyembahan. Manis kau dengar. Bapak Ibu, ada pepatah mengatakan harimau mati meninggalkan tulang, manusia pulang kepada Bapa meninggalkan nama yang hari. Malam hari ini kita mau supaya pujian kita di tengah secara manusia kita berduka, tapi sebenarnya kami sudah bersama-sama dengan Tuhan sudah sukacita. Kita menyanyikan lagu ini supaya selama kita hidup tidak dipenuhi dengan keluhan, tapi dipenuhi dengan ucapan syukur dan sukacita, supaya renungan-renungan kita terdengar manis. Manis kau dengar. Ada di nyanyian penghiburan buku. Yeah.
kami berdoa pada malam hari ini, kami mengucap syukur kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, semua karena kemurahan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, malam hari ini sesungguhnya bukanlah rencana manusia, tetapi apa yang terjadi, Engkau telah memanggil hamba-Mu, Bapak Pendeta Paul Zakaria. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami bersepakat, kami bersatu, kami berkumpul di tempat ini. Bukan hanya mengadakan ibadah, tetapi kami juga mengucap syukur. Dan kiranya Roh Kudus boleh memenuhi hati kami. Secara khusus kami berdoa agar Roh Kudus memberikan penghiburan dan kekuatan bagi keluarga dan juga bagi kami yang mengasihi kepada almarhum. Kiranya semua yang kami naikkan boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau yang akan memimpin dan menolong kami dari awal pertengahan sampai akhir. Engkau mengurapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Biarlah kuasa-Mu yang mengalir bagi kami sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Bersama katakan amin. Terima kasih. Silakan duduk dan waktu selanjutnya saya serahkan kepada. Oke, baik. Terima kasih kepada Majelis Seminoya. Saat ini kita sudah masuk ya di hari kedua Bapak Pendeta almarhum dari Pak Paul. Ya, tetapi kita tahu ini adalah satu kesempatan kita untuk berlomba terus ya, supaya kita melihat kerajaan Allah ada di tengah kita. Amin. Ya, sebelum nanti saya akan kita semua bernyanyi yang memuliakan dan memuji nama Tuhan, saya akan membacakan di dalam dulu ya, di dalam 2 Timotius 4 ayat 7 seperti yang ada di belakang sana tadi. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Kita semua juga memelihara iman ya. Tapi pertanyaannya, apakah kita sampai akhir seperti Rasul Paulus ini tetap bisa memelihara iman? Ya, itu pertanyaannya saudara ya. Tapi kita percaya bahwa seperti Om Paul, dia sudah mengakhiri pertandingannya dan dia tetap memelihara imannya sampai dia dipanggil Tuhan. Baik, saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan memuji Tuhan, ya, karena kita tidak mau berlarut-larut, tapi kita mau bersukacita di dalam Tuhan. Mungkin orang dunia melihat, wah ini ya gimana, tetapi kita mau bersukacita di dalam Tuhan dengan nyanyian pujian kerimbahan kita pada malam hari ini. Amin. Oke, kita nyanyikan Ada Satu Sobatku Yang Setia, karena kita tahu sobat kita adalah Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus. Amin. Waktu susah, waktu
yang setia yang namanya Yesus, ya, nama ajaib, ya, nama keselamatan itu, karena kita mau melihat jalan orang-orang yang benar itu atau jalan orang yang hidup, dikatakan dia, ya, adalah kepunyaan Allah. Amin. Yes, kita akan nyanyikan jalan hidup orang benar, ya, diterangi oleh remang tengah hari. Kita nyanyikan lagu ini, saudara. Yuk, musik. Orang hidup, orang benar, ya, tetap diterangi oleh jalan yang firman Tuhan. Amin. Kita akan sambut lagi, ya, dengan kasih daripada Tuhan itu sendiri. Karena kita tahu kasih yang begitu besar kepada kita, sehingga Dia mengorbankan anak yang tunggal untuk kita semua. Ya, karena kasih Tuhan begitu besar. Kita akan nyanyikan lagu ini, ada di buku penghiburan saudara, ya, di halaman atau di tepatnya di halaman 5 nomor 27, ingat kasihnya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya, dan anugerahnya. Selamat
Tuhan Yesus telah mengorbankan anaknya yang tunggal untuk kita semua. Ya, kita akan sambung kembali kepada halaman 7, saudara. Ya, halaman 7 nomor 38. Kita semua akan berangkat ke Yerusalem baru seperti Om Paul. Ya, beliau ini adalah sosok yang baik, saudara. Kita nyanyikan lagu ini, Oh Yerusalem. Haleluya, Jesus. Amin. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Oh Yerusalem, kota mulia.
Tuhan, ini kerinduan kami semua. Bahwa satu kali kelak kami boleh berkumpul bersama di Terima kasih Tuhan. Biarlah semua pujian yang sudah kami naikkan boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan teristimewa akan memberikan penghiburan ya Tuhan, kekuatan kepada Tante Milka dan segenap anak mantu cucu daripada almarhum Bapak Pendeta Paulus Sakaria. Terima kasih Tuhan, dalam kesempatan persekutuan kami juga mau buka hati kami untuk mendengar firman Allah. Sebab kami percaya Tuhan, manusia tidak hanya hidup dari roti, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu kami ingin dikenyangkan Tuhan oleh firman yang kami mendengar. Dalam nama Yesus saya berdoa, haleluya, amin. Tuhan silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Terutama buat keluarga, saya menyebutnya Tante Milka, ya, segenap anak mantu dan cucu dan keluarga besar daripada keluarga Sakaria yang hari ini kita bisa berkumpul. Dalam hidup saya ada beberapa kali saya berada di tengah-tengah orang penting yang sangat berperan penting dalam hidup saya, terutama dalam hal kerohanian. Saya berada di dalam posisi yang sama seperti hari ini, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berbagi firman, ya. Dan itu satu pengalaman yang tidak bisa saya lupakan. Tuhan izinkan saya berada di tengah-tengah orang yang cukup berperan penting dalam kehidupan saya. Dan malam ini juga saya berterima kasih diberi kesempatan untuk berada di tengah-tengah kebaktian penghiburan hari ini. Bapak Pendeta Paulus Sakaria atau saya sebut Om Paul juga dikenal salah satu dari guru sekolah minggu saya, ya. Itulah sebabnya beliau merupakan bagian yang tidak kalah penting di dalam membangun kerohanian saya juga. Tadi saya sempat berbincang sama Tante bicara bahwa anaknya 3, cucunya 10 ya, betul ya? 10, cucunya 10. Terus saya bilang sama beliau, Tan, saya juga dianugerahkan Tuhan 4 orang anak, cucunya baru 8 sih, ya. Tetapi yang saya mau cerita di sini bahwa, wah luar biasa. Bener aja ya, kalau gurunya ngajarin yang bener tuh, murid-muridnya ngikutin tuh. Cucunya anaknya juga banyak. Orang tua saya juga adalah anggota dari jemaat di Pecah Kulit di sini. Tadi saya cerita sama teman saya Pak Andre, dulu pada waktu kebaktian masih diadakan di Pecah Kulit, ya. Saya masih ingat dengan kursi-kursi gereja zaman dulu. Papa mama saya sering sekali ikut kebaktian doa, suka latihan juga, dan saya masih kecil-kecil diajak. Jadi kalau papa mama saya lagi doa, biar saya main saja di ruang kebaktian itu. Ruangan ini juga gereja yang sempat pindah dari Pecah Kulit ke sini. Saya nggak pernah membayangkan pada waktu saya ikut ibadah di tempat ini. Tanpa terasa sekarang usia saya menjelang 60 tahun, saya diberi kesempatan untuk dalam acara yang sangat terhormat ini mengiringi kepergian daripada guru sekolah minggu yang saya cintai, Om Paulus Sakaria. Saudaraku yang dikasih Tuhan, firman yang saya mau sampaikan hari ini bukan saja buat keluarga, tapi buat kita sekalian, terambil dalam kitab Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 dan 10 saja, ya. Dari ayat ini saya akan coba membagi beberapa poin. Pengkhotbah pasal 7 ayat 8 sampai 10 bunyinya begini. Akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya. Saya ulang, akhir suatu hal lebih baik pada awalnya. Panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Janganlah lekas-lekas marah dalam hati, karena amarah menetap dalam dada orang bodoh. Janganlah mengatakan, mengapa zaman dulu lebih baik daripada zaman sekarang, karena bukannya berdasarkan hikmat engkau yang menanyakan hal itu. Kalau ada orang yang mengatakan bahwa zaman dulu, masa dulu lebih baik dari zaman sekarang, Alkitab katakan orang tersebut adalah orang yang tidak berhikmat. Nah, saudaraku, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dan juga buat Tante Milka sekeluarga, mari kita coba sedikit merenungkan apa sih yang dimaksud Raja Salomo di dalam ayat ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasih, Salomo tentu saja kita kenal sebagai salah satu tokoh
dikenal dengan hikmatnya. Ya, peristiwa yang tidak akan pernah kita lupakan adalah pada waktu dia dengan hikmat mengatasi masalah-masalah di dalam kepemimpinannya. Nah, saudara, menurut Salomo yang kita baca, orang berhikmat itu akan memandang suatu hidup yang berkualitas melalui sebuah proses penempaan. Orang yang memiliki kualitas hidup atau orang yang berkualitas hidupnya adalah orang yang sudah bisa melewati sebuah proses penempaan di dalam hidupnya, di mana dia bisa bertahan dalam proses penempaan itu sampai akhirnya. Haleluya. Orang yang berhikmat adalah orang yang memiliki kualitas hidup di mana pada waktu dalam kehidupannya semua orang mengalami namanya penempaan, ujian. Ada suatu proses kehidupan yang harus kita lewati. Dan orang yang bisa melewati bukan saja sekedar bertahan, apalagi dia bisa berhasil melewati proses penempaan itu sampai akhir. Tadi pemimpin pujian mengawali dengan mengutip sebuah kalimat, biarlah kita boleh mengakhiri pertandingan ini dengan baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itulah yang dimaksud. Kata Alkitab yang kita baca khusus ayat 8, akhir segala sesuatu itu lebih baik dari awalnya. Walaupun memang dalam dunia ini ada orang yang berkata tentu saja segala sesuatu itu sangat bergantung dari awalnya. Ya, kita harus mengawali sesuatu dengan baik karena itu akan menentukan outputnya, hasil akhirnya. Kalau kita mengawali dengan baik, ya katanya insya Allah lah akhirnya jadi baik. Walaupun dalam praktek realitanya tidak selalu. Ada orang yang mengawali dengan baik, tapi dalam proses penempaan akhirnya tidak baik. Nah, terlepas dari semua pro kontra tentang pentingnya sesuatu yang lebih baik, Alkitab hari ini mengingatkan saya bahwa ternyata akhir dari segala sesuatu itu lebih baik dari awalnya. Oh haleluya. Mungkin kita hari ini berawal atau berasal dari latar belakang yang berbeda. Ada yang memiliki kesempatan yang tidak lebih baik dari yang lain, atau kita saat ini berada dalam posisi yang tidak lebih menguntungkan dari yang lain. Mungkin ada di antara kita yang jauh di atas kehidupan rata-rata orang kebanyakan. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sesuai dengan firman Allah mengatakan akhir ini, dimanapun posisi kita mengawal hidup kita, apalagi di dalam Tuhan, ingatlah bahwa akhir dari segala sesuatu itu jauh lebih baik. Alkitab berkata dengan begitu jelas, Salomo mengingatkan bahwa orang berhikmat itu akan memandang suatu hidup yang berkualitas melalui sebuah proses penempaan, dan dia bisa bertahan dalam proses penempaan itu sampai akhirnya. Saudaraku, kenapa saya mengambil ayat ini? Tak kala Pak Ari, melalui Pak Ari, beliau telepon saya diminta dengan segala hormat saya menghargai permintaan dari keluarga di sini. Lalu kemudian saya mulai ingat itu, saudara. Ingat tentang ompau di dalam kehidupan saya. Walaupun udah cukup lama memang, tapi saya yakin ada di antara Bapak Ibu juga yang pasti saya pastikan punya pesan-pesan yang sama, yang sebentar saya mau sedikit share dari firman Allah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ompau sudah melewati satu proses penempaan, dan akhirnya beliau hari ini telah mengakhiri dengan baik. Mungkin bukan satu-satunya tanda, tapi tadi hampir kebanyakan orang mengatakan, saya pribadi mengatakan secara spontan tadi, saya melihat wajah Pak Paul itu, saya tidak ikut-ikutan kelompok sana ya, yang katanya kalau melihat orang yang mati syahid karena agamanya, wah jasadnya wangi lah, tersenyum. Tidak, saya bukan paham itu. Tetapi jujur waktu saya melihat Pak Paul itu sangat berbeda sekali ya. Wajahnya persis seperti pada umumnya waktu sehat, dibandingkan pada waktu, saya lupa siapa yang mengupload di WhatsApp pada waktu beliau di rumah sakit. Saya melihat wajahnya ya. Tapi saya mau katakan bahwa ini bukan satu-satunya tanda bahwa beliau telah mengakhiri dengan baik kehidupannya. Tetapi ada banyak hal, ada banyak kriteria, ada banyak parameter. Saya pernah menyampaikan, atau saudara mungkin pernah kenal istilah finishing well
ya, satu keadaan di mana kita mengakhiri segala sesuatu dengan baik. Saya memang belum sempat berbicara lebih banyak tentang Tante Milka, tapi sedikit tadi saya dengar bagaimana Tuhan telah memberkati Tante dengan kesehatan, telah menolong anak mantu dan sebagainya, baik masalah-masalah lain, sampai saya juga sharing tentang orang tua saya dan kondisi kami berenam bersaudara, dan saat ini Tuhan pelihara karena janji Tuhan itu digenapi, dan kami mengatakan bahwa dapat dikatakan bahwa sebagaimana ayah saya telah menyelesaikan semua dengan baik, saya percaya juga Om Paul telah menyelesaikan dengan baik. Setidak-tidaknya walaupun saya tidak tahu, nama harum ditinggalkan, tidak ada masalah yang ditinggalkan, tidak ada, terutama dalam hal keluarga. Saudara, kalau salah satu yang paling penting ya, bahwa di dunia ini ada, saya kalau tidak salah ada 6 jenis aset ya. Saudara, ada 6 jenis aset. Biasanya kalau bicara aset semua konotasinya adalah harta. Tetapi saudara jangan lupa, salah satu aset yang paling penting itu adalah keluarga. Betul ya? Nah, orang yang meninggalkan segala sesuatu dengan baik, finishing well, maka dia akan meninggalkan keluarganya juga dalam keadaan baik. Tidak ada masalah. Sukacita berkat yang besar pada waktu dia lihat anak-anaknya rukun, cucu-cucunya rukun, mantu sama mertuanya rukun. Wah, itu luar biasa. Kita akan bisa meninggalkan semuanya lebih baik. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, cobalah kita perhatikan beberapa contoh. Misalnya waktu kita studi atau belajar, proses belajar sangatlah sulit, tetapi setelah kita lulus, kita akan sangat bersukacita, bukan? Walaupun pada waktu kita masuk proses pembelajaran itu sulit. Contoh lain, seorang ibu, walaupun saya bukan ibu ya, tapi saya masih ingat pada waktu proses kelahiran anak saya keempat, waktu istri saya sedang bergumul di rumah sakit, saya merasa mules. Bayangkan ibu, seorang ibu yang melahirkan, seorang petani waktu memanen, dan banyak contoh-contoh lain. Pada waktu seseorang melalui satu proses dalam hidupnya dan dia mengakhiri dengan baik, itu adalah suatu sukacita yang luar biasa. Dan saya berdoa, kita semua berdoa, saya percaya keluarga ini juga boleh melihat bagaimana papi atau suami dari Tante Milka telah mengakhirinya dengan baik. Akhirnya semuanya baik, walaupun sempat beberapa saat harus ada di rumah sakit, bahkan melakukan berbagai macam pengobatan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam hidup ini kita akan ada saat-saat di mana kita mempunyai sebuah pergumulan. Bukan hanya Om Paul, tapi kita semua. Ada fase-fase, masa-masa, kata Alkitab, segala sesuatu di dunia ada masanya. Saya percaya saudara memiliki fase-fase atau masa-masa yang namanya pergumulan. Ya, nah namanya pergumulan tentu saja ada awalnya, saya percaya ada akhirnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pengalaman kita, pergumulan kita bisa saja itu adalah sebuah keadaan seperti Om Paul misalnya, sakit. Ada orang yang harus mengalami pengalaman selain sakit, mungkin semua keadaan-keadaan yang namanya kepahitan. Mungkin pernah dikecewakan teman, atau pernah sedang dalam kegagalan dan sebagainya. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, sama seperti tertulis dalam kitab Ayub pasal 23 ayat 10, di mana dikatakan Ayub mengerti bahwa pada saat menderita dia tidak boleh hanya melihat kesulitan itu, tetapi dia memutuskan pada waktu dia menderita, pada waktu dia bergumul, dia hanya memutuskan hanya memandang kepada Tuhan. Haleluya. Saudaraku, kita boleh saja mengalami pergumulan, kita boleh mengalami persoalan yang pahit, mengecewakan. Om Paul pernah mengalami fase itu. Ya, saya dengar tadi sempat berobat ke Pineng, ya, karena pandemi akhirnya tidak bisa, harus tertunda. Ada fase-fase harus dirawat, ada fase-fase saat-saat di mana mungkin beliau sakit dan sebagainya. Itu semua kita alami walaupun dalam bentuk yang berbeda. Tetapi yang penting adalah saat kita mengalami itu, jangan lihat saat itunya. Haleluya. Jangan apalagi melihat masa lalu. Itu bukan orang beriman kata, aduh lebih enak dulu ya. Alkitab katakan saat apapun keadaan kita, orang yang beriman adalah orang yang bisa melihat akhir kehidupannya. Katakan amin. Kita sudah dapat melihat akhir kehidupan kita. Oh saudaraku, tadi lalu mengatakan Yerusalem, kita udah bisa melihat Yerusalem. Kalau saudara dan saya bisa melihat Yerusalem, sungguh dapat melihat. Saya percaya penderitaan yang saudara alami itu nggak sebanding apa-apanya. Amin.
Mari kita memiliki kemampuan untuk bisa melihat akhir dari segala kehidupan kita. Hanya orang yang tidak bisa melihat akhir yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupnya, dia akan mengeluh, dia akan bersubut-subut. Nah, saya ingin beritahukan kepada saudara sesuai dengan firman Allah, dan saya menghubungkan dengan kesaksian beliau. Mari kita lihat berdasarkan ayat-ayat yang saya baca dari kitab pengkhotbah tadi. Saudaraku, firman Tuhan memberikan setidak-tidaknya beberapa, buat saya, beberapa rahasia, beberapa kebenaran yang bisa kita lihat dari orang yang mampu bisa melihat suatu akhir itu jauh lebih baik daripada awalnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, yang pertama, orang tersebut akan memiliki panjang sabar. Alkitab berkata, coba saya baca ulang, akhir suatu hal lebih baik daripada awalnya, panjang sabar lebih baik daripada tinggi hati. Panjang sabar dan tidak tinggi hati. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, seperti saya katakan, mungkin puluhan tahun belakangan saya tidak terlalu dekat dengan beliau, ya, kecuali ada beberapa saat pernah bertemu di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan sebagai sesama hamba Tuhan. Tetapi jauh sebelumnya, saya pikir saya nggak tahu, saya nggak sempat bertanya sama saudara. Kalau dulu kita ingat ketemu sama Om Paul, profil dari Om Paul itu kalau kita ketemu apanya yang selalu kita ingat? Senyum. Persis. Saya nggak pernah tanya, tapi itu yang ada dalam pikiran saya. Aduh, tuh beliau kalau ketemu orang senyum. Betul? Saya nggak tahu, anak-anaknya pasti lebih tahu. Nah, tentu saja dari sisi-sisi siapapun manusia, selain sisi-sisi terang baiknya, ada sisi-sisi negatifnya, ya. Tapi terlepas dari itu, saudaraku, saya yakin Om Paul ini adalah orang yang memang sabar, ya. Tidak tinggi hati, ya. Nah, kita harus belajar sebagai anak-anak Tuhan untuk tetap bisa bersyukur saat kita diproses oleh Tuhan, bukan protes. Saat ada orang yang mungkin mengoreksi kita, apakah kita akan kesal? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita berkata dengan jelas, kenapa kita mesti kesal? Kenapa kita mesti marah? Sebab dikatakan di dalam poin berikutnya, tidak juga lekas marah, kata ayat tadi. Jadi salah satu ciri dari orang yang bisa melihat akhir hidupnya itu adalah dia sabar, dia tidak tinggi hati, dia tidak lekas marah terhadap sesuatu. Orangnya tidak sombong, orangnya sabar. Saudaraku, dia tidak akan putus asa saat ada dalam ujian. Kenapa? Karena dia telah dapat melihat akhir hidupnya jauh lebih baik dari keadaannya saat itu. Kita lihat bagaimana Daniel pada waktu dia ada di gua singa, dia juga tahu. Sadrak, Mesak, Abednego sampai berkata, sekalipun Tuhan tidak menolong dia tidak meninggalkan imannya. Kenapa? Karena dia sudah tahu akhirnya Tuhan akan tolong dia. Ada amin. Dia sudah tahu. Saudaraku, kalau saya sudah tahu bahwa di dalam Tuhan hidup saya akan seperti ini, di dalam Tuhan ada janji Allah yang akan digenapi, maka saudara, apa saja boleh terjadi, kita tidak akan mudah diprovokasi. Kita tidak akan mudah menjadi tinggi hati, tidak mudah lekas marah bereaksi untuk hal-hal yang mungkin bagi kita, wah ini mengecewakan nih, wah ini merugikan saya nih. Itu kan kemanusiaan kita. Kita berkata dengan jelas dalam kesempatan ini, orang itu akan sabar, dia tidak sombong, dia tidak lekas marah. Saya tidak tahu, saya nggak tanya anak-anaknya. Walaupun pasti ada sisi-sisi di mana satu saat namanya orang tua sesabar apapun pasti marah, tapi bukan pemarah. Tapi saya percaya Om Paul adalah sabar di dalam hal ini. Apalagi anak-anaknya semua cowok ya, wah jagoan semua, ya saingan Om Paul buatan tampilkan, ya. Tetapi saya mau katakan kepada saudara, sepintas bagi saya ada kesan-kesan seperti itu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hal yang terakhir, dia tidak akan hidup di masa lalu. Salomo berkata dengan jelas di dalam ayat 10, hanya orang bodoh yang bertanya demikian, kata Salomo. Sebab orang berhikmat tahu makna penderitaan dan proses. Orang berhikmat yang bisa melihat akhir, bukan saat diproses, apalagi membandingkan masa lalu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya percaya Tuhan akan tolong saudara. Oleh karena itu, marilah kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong saya, berikan saya mata untuk dapat melihat janji-janji.
Berikan saya iman untuk dapat melihat Tuhan menggenapi janji-janjinya. Haleluya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, manfaat kalau kita bisa mengetahui akhir itu lebih baik dari awal, maka itu akan menolong saya untuk keluar dari perasaan-perasaan menyesal. Saudaraku, saudara dan saya tidak akan pernah menyesal atas apapun dalam hidup ini, apalagi mengeluh bersungguh-sungguh, tidak akan. Kalau saja saudara sudah tahu akhir dari setiap persoalan. Haleluya. Hanya orang yang tidak tahu. Tapi kalau sudah tahu ending apapun hidup kita itu baik, pasti kita tidak akan menyesal. Pasti kita tidak akan bersungut-sungut. Pasti kita akan tenang, tidak khawatir kata kita. Pasti kita bangkit iman kita dan seterusnya dan sebagainya. Saudara yang dikasih Tuhan pada hari ini, biarlah dalam kesempatan yang indah hari ini, saya hanya ingin menitipkan sebuah perenungan. Biarlah kita juga mau belajar supaya Tuhan tolong saya, berikan saya hikmat supaya saya bisa melihat akhir dari segala sesuatu. Roma 8:28 berkata bahwa kita tahu, dan saya harap kita semua tahu, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu yang akan mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang terpanggil itu. Kalau orang itu sudah tahu, oh nggak apa-apa, dia kecewakan saya, nggak apa-apa, oh saya saat ini gagal, tidak apa-apa. Selama saudara ada dalam Tuhan dan kenal janji Tuhan, saya percaya hidup kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Haleluya. Saya seringkali gurau utang. Orang kira kalau ketemu saya tuh umurnya Sacap atau Sicap gitu. Terus ada yang nanya apa sih rahasianya? Saya bilang rahasianya bersyukur. Rahasianya nggak usah pendam-dendam, nggak usah nggak usah dendam kepahitan, nggak usah. Itu yang menggerus. Besoknya saya dalam salah satu siaran radio saya ada satu dokter yang mau ngajarin tentang proses penuaan. Ya setiap manusia itu pasti ngalamin itu. Tetapi di dalam Tuhan akan berikan sukacita dalam itu. Amin. Om Paul kalau kita lihat mukanya nggak seperti umur 76 ya, 77 atau 77 ya. Tuhan tolong saudara. Yuk kita tundukkan kepala, kita akan nyanyi sebuah lagu Oh Yerusalem, supaya lagu ini boleh ingatkan kita kembali bahwa haleluya, Yerusalem itu saudara pun tidak dapat kita bayangkan, tetapi Alkitab memberikan kisi-kisi kepada kita. Model apakah Yerusalem itu? Jauh lebih indah, jauh daripada yang kita bayangkan. Lihatlah itu Yerusalem saudara. Haleluya, amin. Kita katakan kita rindu ke sana. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari kita akan bersama-sama. Oh haleluya. Oh Yerusalem. Hallelujah.
Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya. Siapa orang yang paling berbahagia dalam hidup ini? Orang yang paling berbahagia adalah orang yang sudah melihat akhir dari setiap hidupnya. Saudara masih ingat sebuah kisah pada waktu wartawan diundang pada waktu peresmian Walt Disney yang ada di Amerika. Mereka berbincang-bincang, waduh sayang ya, saya Pak Walt Disney sudah meninggal. Dia tidak melihat apa yang dia rancangkan. Lalu seorang yang dekat dengan Walt Disney berkata, saudara salah. Saudara salah. Justru sebelum saudara melihat sekarang ini, Pak Walt Disney sudah melihat lebih dulu. Saudara, orang yang paling berbahagia adalah orang yang sudah dapat melihat akhir dari segala sesuatu. Dan siapakah itu? Om Paul almarhum. Dia sudah tahu kemana dia akan pergi. Bagaimana dengan kita? Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, kami berterima kasih buat semua proses yang Tuhan sudah izinkan terjadi dalam kehidupan Bapak Pendeta Paulus Zakaria bersama dengan istri dan anak mantu cucunya. Semua proses sudah beliau lalui dan beliau telah mengakhiri dengan baik Tuhan. Dan akhirnya semuanya jauh lebih baik dari awal kehidupan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya kami juga akan selalu ingat. Kalau ada di antara kami yang mungkin masih bertanya-tanya dengan situasi kami saat ini, bahkan kalau ada yang masih mengeluh bersungut-sungut, ampuni kami Tuhan. Biarlah mata iman kami Engkau bawa kami untuk melihat akhir dari kehidupan kami. Akhir di balik masalah, akhir di balik sakit penyakit, akhir di balik segala pergumulan hidup kami. Dan berbahagialah mereka yang bisa melihat itu semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah hikmat Allah menyertai kami. Firman-Mu Tuhan akan menjadikan kami orang-orang yang berhikmat. Dalam nama Yesus, Engkau pimpin acara ini selanjutnya. Engkau terus hiburkan keluarga almarhum. Engkau tolong sampai saat seluruh prosesi ini berjalan dengan baik Tuhan, sampai pemakaman nantinya. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan berkati. Puji Tuhan, kita semua telah diberkati dengan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Yusuf Muslim. Terima kasih. Puji Tuhan, selamat malam. Dan para hamba Tuhan, Bapak Pendeta Yusuf, Pendeta Rin, Pendeta Mari juga, terima kasih buat firman Tuhan. Pertama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau sedikit saya ulang, kakak saya ini tahun 2020 sempat saya bawa Fajar cek jantung di Pineng. Dan saat itu dia berkata ke saya, "Han, kamu ke Pineng?" "Ya, kemungkinan aku mau ikut, tapi dia belum siap paspor semua, kalau nggak salah ya Vito." "Ya oke, kalau mau ikut cepat datang, saya masih ada di sana." Ya, puji Tuhan, lewat WA telepon dia datang, ketemu saya di rumah sakit Georgetown waktu itu. Dan dokter sudah periksa dia, singkatnya dia harus menjalani operasi dikerok prostatnya dan suntik di bawah kulit pusar perut. Itu sudah dijalani. Tadinya kakak saya ini, saya panggil dia kocil, dia nggak mau saudara. Enggak lah, aku nggak mau. Tapi akhirnya buat apa dok suntik? Kita akan matikan itu makanan si kanker. Dan ini harus dikerok, kalau enggak sulit.
Ceritanya singkat, dia disuntik dan saat dia suntik biasa saja. Kemudian besoknya dia bilang, aku nggak mau dah dikerok dah, sakit banget, kayak orang mau beranak. Dia bilang, Bang Bocil, kamu kayak tahu aja orang mau beranak, sakit kamu nggak tahu sih, katanya. Ini nggak bisa jalan nih gara-gara suntik. Akhirnya saya cerita, dok bagaimana? Dia nggak mau operasi. Lu berani pulang, kalau keadaan seperti ini pulang, kalau di perjalanan di pesawat bagaimana? Akhirnya kita bujuk, anaknya juga bujuk, ada Victor waktu itu, ada Raymond juga ya. Akhirnya dia mau lah dioperasi 12 Februari. Saya juga masih ada videonya. Dia masuk kamar operasi. Ya, setelah dioperasi, singkatnya dokter keluar. Bagaimana dok dengan keadaan kakak saya? Sudah dikerok. Nanti you bisa lihat. Kira-kira bertahan berapa lama dok? 2 tahun. Karena stadiumnya cukup tinggi ya, 4+. Kalau masih 2, 3 pun mungkin masih bisa lebih lama. Dah, kita berdoa saja ya, berserah sama Tuhan. Tuhan pasti berikan yang terbaik. Puji Tuhan, setelah dia operasi, dia sehat saudara. Sempat kita jalan-jalan ya dengan Raymond ya. Kita jalan-jalan dulu. Itu sehat banget. Makan pun bisa. Dan kemudian setelah dia operasi, dia kurang lebih 5 hari atau 6 hari di rumah sakit. Orang yang operasi prostat paling 1 hari, 2 hari sudah pulang. Ini lama, karena dokter harus tunggu air pipisnya itu sampai bening. Dan saat itu dia merah, dari merah seperti darah terus mudah beningnya tuh lama sekali. Saya lihat dia terus bolak-balik merah bening. Dok kapan pulang dok? Ya tunggu sampai bening. Sampai kapan beningnya ya? Puji Tuhan kita bisa jalan-jalan dengan dia. Kemudian seberapa Bocil, besok kita mau pulang. Kok pulang? Kenapa nggak jalan-jalan dulu? Katanya. Kenapa nggak bilang aku dulu 1-2 hari lagi jalan-jalan? Saya pikir saya udah cukup lama saudara, harusnya saya pulang. Itu saya tiket saya hangus, harus beli lagi karena harus ya tungguin kok kakak saya ini. Gak mungkin kan saya tinggal dia. Sudah singkat cerita sehat. Harusnya dokter dia balik setelah 2 bulan operasi karena keadaan COVID, lockdown, tidak bisa balik. Sehat luar biasa saudara, puji Tuhan. Kalau saya lihat muka dia, tuh Tuhan luar biasa baik. Dia sehat, masih naik motor, masih ibadah, masih online. Biasanya kalau Rabu dia datang kemari, saya bilang jangan naik motor, tetap naik motor. Jangan naik Grab, saya bilang enggak. Kalau naik Grab itu ke gereja telat, selalu telat, lama nunggu Grab, memang benar. Saya bilang, tapi kamu tuh nggak bisa, Cil, nggak kuat. Bisa, aku masih kuat. Saudara luar biasa. Akhirnya saya bilang, Victor, kamu periksa dong papi PSA-nya berapa. Nah saat PSA yang pertama dia cek di sini tuh 800 lebih. Bayangkan saudara, PSA itu harusnya di bawah 4, dia 800 lebih. Sampai di Pineng 1200 lebih. Tuh dokter bilang, ini lihat PSA-nya berapa. Kalau enggak dia nggak bisa buang air besar, dia tidak bisa buang air kecil. Oke, itu udah lewat. Tuhan tolong, dia sempat bersaksi, bukan? Saya bilang, kok sih harus bersaksi loh, Tuhan udah tolong, harus bersaksi. Ya, dia bersaksi juga di kebaktian kita. Tuhan sudah tolong, mungkin banyak saudara yang sudah dengar. Kemudian sakit lagi ya, Vic. Saya bilang, Victor harus cari dokter urolog di sini. Nggak sempat dia bilang sama saya begini, Han, kamu dengar saya cerita, aku ceritain. Kenapa? Aku pipis, tapi ada hitam-hitam. Apa itu? Aku lihat, kayak darah mati, dia bilang. Berapa kali sempat di gereja seperti itu juga. Saya bilang, kamu harus cek, kamu harus kontrol. Dan akhirnya saya daftar dokter urolog di kulit.
Dan dokter urolog dia suntik lagi di perut itu, di bawah perut. Ini mesti disuntik, kata dokter. You nggak bisa, 3 bulan sekali harus suntik. Sempat berapa bulan itu nggak suntik, kalau salah bulan Agustus atau September ya kita ke dokter itu disuntik. Tapi keadaan dia udah mulai menurun. Sampai dia bilang, aku sakitnya kenapa? Nih dari sini semua kesemutan, dia bilang. Itu baal. Sudah naik ke perut. Singkat cerita, makan obat, dia mulai nggak bisa, dia jatuh ya, sempat jatuh beberapa kali, saudara. Berapa kali dia mau khotbah, terhalang. Aku nggak kuat mungkin minggu depan saya bisa khotbah, gantiin yang lain dulu dah. Ya nggak bisa dipaksa deh, kasih Tuhan bisa, jangan dipaksa, takut jatuh. Karena dia jalan udah nggak ada keseimbangan, saudara ya, nggak ada keseimbangan. Berapa kali dia nggak bisa datang. Terakhir dia datang 14 Maret, Bapak Pendeta Arya bawa firman Tuhan. Waktu itu 3 minggu dia nggak bisa datang, dan itu dia datang dengan naik Grab. Saudara kita Gunawan biar kata, nih Om Paul datang, katanya. Naik apa? Saya bilang naik Grab, tapi jalannya sempoyongan, kata dia. Oh, kamu tolong dong pegangin, saya bilang di belakang. Dia naik dari belakang. Itu terakhir dia datang ibadah. Tapi saya bersyukur luar biasa, saudara. Dia masih mau bawa firman Tuhan dengan Victoria. Papi mau bawa firman Tuhan sekali lagi. Papi udah siap firman Tuhan, tetapi dia belum sempat bisa bawakan karena keadaan tubuhnya yang lemah. Dan sampai saat ini dia tidak bisa lakukan itu. Akhirnya dia dibawa, aku mau dibawa kemana sih sekarang? Tolong dong cari rumah sakit mana, dia bilang ya. Kalau rumah sakit yang mahal jangan, yang Tarakan aja lah, yang pakai BPJS. Ya sabar, saya bilang nanti dicari ya konsil. Dia sebenarnya orangnya, saudara, dia nggak bakal mau ya ke rumah sakit, apalagi ya obat apapun juga susah kan. Soalnya susah makan obat, padahal dia jual obat, tapi dia nggak bisa mau makan obat, saudara. Memang keluarga saya itu seperti itu semuanya, rata-rata, saudara. Yang namanya obat, dia nggak percaya begitu. Akhirnya dia ke rumah sakit terakhir. Singkat cerita, dokter untuk kanker dengan dokter. Dulu saya pernah bawa adik saya Jojo, juga Jonathan, tahun 2010. Coba ke situ. Dokter, ya dia nggak periksa, saudara. Cuma kita cerita, dia bilang, dia tulis, apa tuh? Too late. Kenapa dok? Tidak, jangan harap kesembuhan. No. Yang penting saya kasih dia obat untuk mengurai rasa sakit. Dan dia akan meninggal, menurut dokter Alu, dia akan meninggal dalam keadaan dia menahan sakitnya. Semua dokter bilang prostat kanker ini kanker yang paling sakit dari semua kanker, karena yang dia serang itu tulang belakang kita. Sampai dia pernah di bone scan ya, hampir seluruh tulang belakang sudah kena, tangan, kaki, sampai ke leher ya, sampai mau ke leher. Itu kansernya. Jadi nggak bisa dipapain, saudara. Mau diradiasi juga nggak bisa, apalagi di kemo. Menurut dokter Aru, orang sudah setua ini nggak bisa di kemo, paling radiasi. Dan itu pun kita nggak lakukan semua. Puji Tuhan, besok kita semua, saya nggak bisa besuk dia masuk ke rumah sakit. Gak bisa besuk, cuma video call. Saya sering sekali, saya ajak adik saudara saya, semua yuk kita video call, mau konsul kita kuatin dia. Kita nggak bisa datang, kita nggak bisa masuk, mesti PCR segala macam, antigen. Jadi kita kuatin dia, dia masih bisa bilang, konsil jangan takut, percaya, tidak akan goyah.
tangannya begini, itu masih ada respon. Tidak akan goyah. Aku sudah lama ikut Tuhan, aku sudah lama melayani Tuhan, aku tidak akan goyah. Oh, puji Tuhan, aku bilang. Padahal dia sakit banget, aku tahu. Cuma dia gak pernah mengeluh, orangnya tidak pernah mengeluh, benar. Dan tidak bersungut-sungut. Tuhan baik kok, Cin. Baik. Saya teringat lagu Oh Yerusalem Kota Mulia. Waktu mami saya Tuhan panggil pulang tahun 96. Itu di rumah sakit Cikini, dalam keadaan koma, pendarahan. Mami mau pulang. Ini kita pulang ke Gang Tiongkok. Waktu itu rumah kita di Gang Tiongkok. Enggak. Mami mau pulang ke Yerusalem baru. Oh, puji Tuhan. Dia nggak mau pulang ke rumah. Betul, saudara. 1-2 hari kemudian Tuhan panggil dia pulang ke Yerusalem baru. Demikian disusul oleh beberapa anak-anaknya. Dia tetap, Paulus tetap percaya, tetap semangat kecil. Ayo bangun, saya bilang. Ayo melayani. Saya memang secara manusia kita melayani bersama-sama di sini. Harus periksa baptisan air. Kita melayani bersama dengan dia, dengan Fajar apa dan saya. Pada waktu baptisan air terakhir bulan Desember akhir ya, dia masih turun di bak ini. Saya sudah punya pikiran, apakah dia kuat, Tuhan? Apakah bisa turun di air? Apakah dia nggak jatuh sempoyongan? Itu sudah mulai sakit, saudara. Akhirnya memang baptisan air, Fajar pun juga, ya, karena dia juga sudah operasi jantung pakai baterai. Tidak begitu ya. Jadi orang ini harus tunggu. Yang penting celup di air ya Pak, yang betul ya. Jadi dia nggak usah pakai tenaga yang banyak. Nah itu dia sudah layak terakhir baptisan air 31 Desember. Terakhir. Dan terakhir dia ibadah. Dia sempat masih datang beberapa kali di bulan Januari. Terakhir 14 Maret. Saya tidak bisa lupa itu, saudara. Saya tidak bisa lupa itu. Dan mulai dia melemah. Dan sampai akhirnya kita masih tetap, saya hari terakhir sebelum Tuhan panggil Senin Minggu malam, kita keluarga ya saudara kita, kakak saya Elizabeth Weber, bahkan Yosef yang ada di LA dengan Sharon yang ada di Kanada, kita video call, kita doain terus, kita kuatin dia. Dia masih sempat kasih respon, saudara. Tangan ini begini, tangan kecil. Kalau kamu dengar tolong buka mata. Dia nggak bisa. Aku bilang tolong kasih gerakan tangan. Dia naik, saudara, tangannya naik sampai ke dada. Puji Tuhan, saya bilang dia dengar. Dan ada suster. Saya sering tanya, opa gimana? Ada responnya? Ada, oma ada. Puji Tuhan, saudara. Itu hari Minggu. Dan saya sempat ajak Andrew juga video call rame-rame. Terus sudah pakai alat semua karena napasnya, karena tekanan darah sudah turun naik, oksigen 44, tekanan darah 75, 35, dan itu udah mulai drop. Saya tahu kalau orang sudah mulai begitu, karena berdasarkan pengalaman keluarga saya, itu pasti dia akan pulang. Andrew saat itu datang ke sana malam itu, dia nggak PCR, saudara, dia nggak PCR, dia bersaksi nih. Dia nggak PCR, dia nggak ada petanda apa-apa, dia bisa masuk, saudara. Di lantai 22 orang pencet 17 nggak masuk, dia begitu pencet angka 22 pintu terbuka, saudara. Dia bilang luar biasa kan. Saya bilang kamu dipimpin oleh malaikat dulu. Sampai dia bisa masuk kamar, lewat suster. Oh bapak gimana kok bisa begini, masa masuk? Kita kecolongan begini. Tapi dia bisa masuk. Sempat
dia ketemu dengan Cek, dia main Cek. Sempat doakan, dia foto. Nih si Cek nangis, kata dia. Memang saya lihat, ya, dia keluar air mata, saudara. Dan sampai hari Senin pas ulang tahun Om Timothy yang ke-80, Tuhan panggil dia jam 5 sore. Sempat saya video call dari tempat Om Paulus, saya kesana, saya kasih selamat juga. Dan saya pulang, saya mandi, saya bilang saya mau video call dengan Kocil. Karena hati ini, karena dapat berita dari Victor, Papi sudah pindah ke ruangan 1 orang dan boleh dibesuk oleh 2 orang karena keadaan kondisinya menurun, tidak perlu PCR, hanya antigen. Saya telepon Faber, WA, Faber cepet, kamu mau nggak di antigen? Kita lihat Kocil, kita bilang nggak perlu PCR, jadi cepet. Tapi saudara, sambil saya tulis WA begitu, saya sambil video call liatin Om Paul, Kocil. Itu boleh bilang saya sampai detik terakhir saya lihat dia, saudara. Itu napasnya sudah di leher. Saya perhatikan, saya bilang sama keluarga saudara-saudara, kamu lihat, perhatikan lehernya, kamu lihat, perhatikan leher. Sebelah kanan ya kalau masalah dia. Tuh, lama. Oh, ini persis kayak Lili, saya bilang. Persis kayak Lili. Karena waktu Lili saya tungguin, saya lihat jam 3 pagi, napasnya udah satu. Saya pulang karena udah pagi, 5:30 Tuhan panggil dia pulang. Nah, saya Om Paul begitu. Saya terus saya pandangin, kok hilang. Dan dia pakai itu kayak balon, tapi balonnya itu nggak ada bunyi. Shhh. Waktu pakai itu bunyi, tapi belakang itu nggak ada bunyi. Wah, kayaknya Tuhan panggil. Aduh, kita berdoa, kita bersyukur, kita Tuhan pegang tangan Kocil, Tuhan jangan tinggalin dia, jangan lepaskan dia Tuhan. Benar saudara, saya ingat suster datang, semua periksa, akhirnya betul Tuhan panggil dia pulang jam 5 sore. Sampai nafas dia yang terakhir, aku masih bisa lihat Kocil. Walaupun saya nggak bisa besuk, nggak bisa datang, tapi saya bisa lihat video menguatkan kakak saya. Karena saya ingat orang tua saya selalu berpesan, kalau orang saat detik terakhir mau dipanggil Tuhan, peperangan rohani, walaupun dia hamba Tuhan, setan juga mau rebut. Kita yang kuat harus kuatkan dia. Bicara di telinga, walaupun tidak ada respon, dia pasti dengar. Saya percaya, karena pengalaman mami saya pun demikian. Dia sudah koma. Saya ngomong dengan mami di kuping, Mami, jangan takut, ada Yesus. Tolong buka mata mami sedikit aja, saya mau lihat apakah mami saya dengar ada respon. Betul saudara, dia buka mata sedikit. Oh, saya bilang terima kasih Tuhan, mami dengar doa kita, mami dengar. Dan saya percaya Om Paul sudah bersama Tuhan. Inilah yang terbaik. Tinggal kita saudara, kita 10-11 saudara. 1 kakak saya sudah dipanggil Tuhan sudah lama. Dari 10 saudara, 4 sudah pulang ke rumah Bapak. 2 ada di luar negeri. 1 kakak saya di Bandung dengan bantu suami. Dan kita di sini tinggal saya, Faber dan Om Timothy. Saya bukan sedih karena dia pulang ke surga. Saya sukacita karena Tuhan berikan yang terbaik. Dia tidak menderita lagi, dia tidak rasa sakit. Dan saat itu dia katakan, saya kesemutan. Itu kesemutan yang udah naik ke perut sampai ke kaki, bahal semua. Kalian percaya sih, harus kuat. Percaya, Tuhan gak tinggal. Selalu dikasih jempol. Itulah saudara, kesaksian yang saya bisa lihat
kecil sampai yang terakhir. Dan dia sebelumnya dia juga minta rekam video ya, Fik. Dia minta rekam video. Dia bilang, Fik, rekam apa yang dia katakan, saudara. Papi mau pulang ke rumah Bapak, ketemu Bapak, ketemu Yesus. Papi sudah nggak kuat. Tolong rekam. Saat ini dia sudah bersama dengan Bapak. Harus kuat kita, saudara. So, semua saya secara pribadi benar-benar kehilangan banget. Karena kita melayani bersama-sama, satu-satu keluarga kita pulang. Saya percaya Tuhan pasti akan tolong kita semua. Tuhan pasti akan pakai kita semua. Tetap setia, tetap melayani sampai Tuhan Yesus datang, atau sampai nafas kita yang terakhir. Saya bilang, Tuhan, saya mau ketemu dengan semua saudara saya. Kemarin ulang tahun Timothy, dia sempat diam. Saya tanya, Kode, pikirin apa sih? Kenapa diam? Dia bilang, capek Kode. Mau ketemu. Dia bilang, mau ketemu di Sunlip. Kok dia mau ketemu papi di Sunlip? Sebentar Kode, sama-sama kita akan ketemu papi, mami semua. Dia sempat ngomong begitu waktu di hari ulang tahunnya. Saya percaya bantu doa bagi Om Timothy. Tuhan kasih dia kekuatan. Tuhan juga kasih kekuatan kepada Song. Tetap semangat Song. Pasti kita ketemu ya Song. Semua anak-anak, mantu cucu semua tetap setia, tetap mengasihi anak-anak. Mami kamu tinggal satu, tinggal mami. Kasihi dia, sayangi dia. Tuhan berkati kita semua. Puji Tuhan, inilah yang terbaik Tuhan sudah berikan. Pada posisi dia sudah bebas dari penderitaan. Dia sudah bersama dengan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kita sudah mengikuti kesaksian dari Bu Hani, dan kita sudah mendengar riwayat dari almarhum, dan biar ini menjadi teladan bagi kita semua, supaya apa yang telah almarhum capai, mari kita juga masih tinggal ini bersama-sama, bertanding dalam iman dan mengakhirinya dengan baik seperti yang disampaikan oleh firman Tuhan. Mari kita akan akhiri rangkaian ibadah penghiburan malam kedua dari meninggalnya pendeta almarhum Paul Zakaria. Kita bangkit berdiri, kita mengakhiri dengan doa. Biarlah seperti saya katakan senantiasa bahwa ibadah ini akan berakhir, tapi anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan terus akan mengikuti hidup kita, dan kita akan mengakhiri pertandingan iman kita dengan baik. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Pulanglah dengan iman melalui nyanyian ini, bahwa kita adalah genggaman tangan Tuhan, sehingga kita dapat berjalan bersama Tuhan dan mengakhiri segala pertandingan iman kita dengan baik.
Tuhan Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur karena pada saat ini kami telah boleh melihat kemuliaan-Mu di dalam masa sidang percobaan ini Tuhan. Tetapi kami melihat bahwa Engkau nyata di dalam kehidupan kami. Engkau lah yang beracara di dalam awal sampai akhirnya. Engkau juga tahu persis apa yang menjadi kebutuhan dan juga apa yang terkandung di dalam hati pikiran kami. Di atas semua duka cita kami bisa melihat sukacita dan kemenangan. Dan itu sebabnya Tuhan, kami boleh mengucap syukur atas apa yang sudah Engkau kerjakan. Dan hari ini juga Tuhan, ketika kami telah menyelesaikan ibadah ini Tuhan, kami mau kembalikan segala sesuatunya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Dan kami akan pulang, kami akan ke rumah masing-masing. Engkau hantar kami semua di dalam damai sejahtera-Mu, di dalam kemenangan dan juga berkat-berkat-Mu. Mau tinggalkan kami di rumah kami masing-masing, dan kami juga boleh ada di tengah-tengah keluarga di mana Engkau juga berada di tempat itu. Dan kami boleh merasakan sukacita oleh karena persekutuan yang tak pernah terputuskan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dan sekarang angkatlah tangan-Mu, arahkanlah wajah dan hatimu pada Tuhan, dan terimalah berkat ini. Penyertaan dari Allah Bapa, persekutuan yang indah bersama dengan Yesus Kristus, dan juga bimbingan dari Roh Kudus akan menyertai engkau mulai dari hari ini dan seterusnya sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali, dan semua yang menyambut berkat ini bersama kita katakan amin. Terima kasih sebelum beranjak menutup ini, sebagai pengumuman, besok ibadah penutupan peti dilangsungkan dengan jam yang sama, yaitu jam 19.30 di tempat ini, dan hari Jumat akan dilaksanakan ibadah pelepasan jenazah ke tempat peristirahatan terakhir dimulai jam 9 sampai jam 10, dan kita akan berangkat ke tempat peristirahatan terakhir di Pulau Petamburan. Demikian pengumuman. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.